berjaga-jagalah ya. Berjaga-jagalah karena Tuhan datang segera di luar perkiraan kita. Berjaga-jagalah karena Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada informasi yang jelas dan pasti kapan datangnya Tuhan. Ya, Tuhan berjaga-jagalah karena hari murka Tuhan datang seperti pencuri. Kita sudah sampai pada tema yang ke-8 di pagi hari ini. Kita ambil pembacaan dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita baca berbalasan. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap, Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Saya mulai dengan ayat 1 ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 denarii minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 denarii. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia tidak bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anaknya ini cerdik terhadap sesama dan terhadap anak-anak. Sama-sama. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan kekasih Tuhan. Lembaga Indonesia memberikan tema pada kumpulan ayat ini, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi saya katakan bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seandainya saya yang diberi otoritas memberikan tema ini, saya tidak akan menggunakan kalimat ini. Karena ini ceritanya yang diangkat Yesus bukan tidak jujurnya, tapi terdiknya. Makanya tema apa ini? Ya, khotbah ini saya beri tema, berjaga-jagalah seperti bendahara yang cerdik. Haleluya. Berjaga-jagalah seperti bendahara yang cerdik. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi pada pendahuluan ini, dalam cerita ini Tuhan Yesus tidak bermaksud
mengajarkan pengikutnya tidak jujur. Ya, itu poin yang harus ditangkap dulu sebelum saya masuk pokok-pokok pelajarannya. Tuhan Yesus tidak bermaksud mengajarkan pengikutnya tidak jujur. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan istilah tidak jujur karena tidak ada cara lain memecat seorang bendahara kecuali tidak jujur. Ya, maka Tuhan menggunakan tidak jujur. Dan tidak ada alasan untuk memecat seseorang yang jujur dalam tugasnya sebagai bendahara. Satu-satunya alasan yang bisa digunakan memecat seseorang bendahara kalau tidak jujur. Hingga itu sebabnya Tuhan menggunakan istilah tidak jujur. Tapi Tuhan tidak mengajarkan tidak jujur. Yang Tuhan ajarkan pada perumpamaan ini adalah kecerdikan, ya, dari bendahara ini. Nah, saudara kekasih Tuhan, maka saya beri tema khotbah ini, berjaga-jagalah seperti bendahara yang cerdik. Ya. Berjaga-jagalah seperti bendahara yang cerdik. Seperti ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, bukan karena tidak jujur, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ya. Jadi kecerdikannya itu yang dipuji, bukan ketidakjujurannya. Maka dikatakan kalimat selanjutnya, Yesus berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kadang-kadang memang orang Kristen tidak cerdik, saudara. Ya. Ayat 9 menegaskan di sana. Tujuannya ini kita cerdik seperti pada ayat 9 karena bendahara yang tidak jujur ini. Nah, saudara, saya lanjut. Ada 4 pesan Tuhan dalam perumpamaan ini. Ya, ada 4 pesan Tuhan dalam perumpamaan ini. Ya, perhatikan Bapak. Pertama, ya, pesan Tuhan pertama, semua manusia hanyalah bendahara yang dipercayakan mengelola kehidupan dan kekayaan dunia ini. Itu poin pertama atau pokok pertama yang Tuhan pesan. Semua manusia hanyalah bendahara yang dipercayakan mengelola kehidupan dan kekayaan di dunia ini. Ya. Seperti bendahara tadi, dia bukan pemilik kekayaan itu, tapi dia adalah seorang yang dipercayakan mengelola kekayaan Tuhan. Itu maksud Tuhan, saudara. Ya, siapapun kita dan siapapun yang ada di dunia ini, dia bendahara yang dipercayakan untuk mengelola kehidupan dan kekayaan dunia ini. Haleluya. Nah, saudara kekasih Tuhan, ayat 1 di sana menjelaskan bahwa bendahara itu adalah orang yang dipercaya, saudara. Nah, mari kita lihat, ya, di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 di sana. 1 Korintus 4 ayat 7. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegangkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Dengan kata lain, bahwa semua yang kita miliki bukan karena kita menciptakannya. Kehidupan yang kita miliki bukan karena kita menciptakannya, saudara. Ya. Jadi semua yang ada di dunia, kehidupan dan seluruh kekayaan di dunia, bukan hasil ciptaan kita, tapi semuanya hanya dipercayakan, dititipkan untuk sementara, saudara. Ya. Dititipkan. Hidup di dunia ini hanya titipan sementara. Anda tidak punya hak menentukan berapa lama Anda hidup. Karena
saya hidup. Itu titipan saudara, bukan ciptaan kita. Ya. Kekuatan yang kita miliki di dunia ini adalah kekuatan titipan saudara, titipan sementara. Ketika Tuhan yang wewenang berkata selesai, kekuatan selesai. Coba lihat, siapa di dunia yang paling kuat, bertahan gak? Simpson adalah manusia yang terkuat di zaman. Tidak ada sampai hari ini. Siapapun saudara. Kenapa? Karena kekuatan itu hanya titik. Ketampanan dan kecantikan yang dunia miliki, orang miliki, itu juga hanya titipan sementara. Ada baca kisah-kisah orang-orang tampan, orang cantik di zaman dulu, di mana sekarang ada. Dikatakan Absalom adalah pria yang paling tampan di Israel di zamannya saudara. Tapi mati tergantung. Ketika dia berperang melawan ayahnya, dia lari dengan baganya, ya, kapalannya tersambung di sebelah madu, dia tergantung. Mati. Yang cantik di level dunia, Mary Monroe. Pernah dengar Mary Monroe ya? Cantiknya sampai menawan hatinya Presiden Amerika Kennedy. Banyak orang-orang petinggi dunia tertawan cantiknya. Di mana? Sebelum mati, Billy Graham mendatanginya. Tadi dia berkata, aku tidak butuh Tuhan. Tidak lama mati sudah. Ketampanan, kecantikan yang manusia miliki itu hanya titipan sementara. Saudara kasih tahu. Kecerdasan, kepandaian, dan keahlian itu juga hanyalah titipan sementara. Seperti yang saya pernah katakan, orang cerdas tidak boleh sombong karena dia cerdas, karena bukan dia yang bikin dirinya cerdas. Tuhan yang buat itu. Jadi kalau orang cerdasnya IQ-nya tingkat tinggi itu karena Tuhan yang buat, bukan karena ciptaannya. Itu titipan saudara, kepandaian titipan, keahlian titipan saudara. Di mana orang cerdas? Ya, di mana? Tidak ada yang tinggal ketika waktunya sudah selesai. Di mana orang yang pandai? Di mana orang yang ahli? Salomo dikatakan kali berhingga saudara. Di mana Salomo? Sudah selesai. Sudah. Dan itu saudara semua itu titipan. Jabatan dan posisi. Kadang-kadang orang kalau sementara di jabatan, di posisi, lupa daratan, lupa orang, lupa Tuhan. Saudara, itu hanya titipan sementara. Harta kekayaan berupa materi. Saudara, itu titipan juga saudara. Sering saya katakan, suka tidak suka, mau tidak mau, ada saatnya kita berpisah dengan harta. Kadang hartanya pergi duluan, kita masih ada. Artinya hartanya sudah habis, orangnya masih hidup. Itu yang terjadi saudara. Ada orang kaya raya, habis hartanya. Jadi orang sama dan tidak butuh belajar orang karena harta. Tapi ada orang hartanya masih ada, dia udah pergi. Seperti orang kaya dalam Lukas 16 itu, hartanya masih ada, dia udah pergi ke neraka, saudara. Itu titipan saudara. Nama besar, pengaruh sedunia, itu juga titipan. Memang waktu pergi seperti harta masih ada tinggal, tapi tidak dibawa. Nama besar tidak dibawa, saudara. Nama terkenal tidak dibawa, saudara. Semua hanya titipan. Itu pesan pertama Tuhan bagi kita. Bukan hanya bagi mata-mata, tapi bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Hanyalah bendahara yang dipercayakan mengelola kehidupan dan kekayaan di dunia ini. Kita bukan pemilik. Kita hanya bendahara yang dipercaya. Itu pesan pertama. Pesan pertama. Pesan yang kedua,
Pada perumpamaan ini, semua kepercayaan kepada manusia atas dunia akan dicabut. Ya, semua kepercayaan kepada manusia atas dunia akan dicabut. Apakah itu kehidupan seperti yang saya uraikan tadi satu persatu, kekuatan, ketampanan, kecantikan, kecerdasan, kepandaian, ya, jabatan, posisi, ya, kekayaan materi, nama besar, itu ada waktunya akan dicabut, saudara. Akan dicabut. Di sana ayat 2 berkata, lalu Tuhan besar itu memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ini keputusan, tapi belum eksekusi. Nah, saudara, bendahara itu dipecat dari jabatan. Dan saya beritahu atas nama Tuhan bahwa kita akan dipecat dari dunia ini. Waktunya kita akan berhenti dari dunia ini. Tidak ada yang tinggal di dunia ini. Waktunya kita akan ibaratnya dipecat atau diberhentikan atau berhenti dari dunia ini. Masing-masing sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, kita akan berhenti. Sudah berhenti dari dunia ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Habil adalah manusia pertama yang berhenti dari dunia karena dibunuh. Kemudian ada yang disusul, kemudian oleh air bah dan segala macam, dari generasi manusia berhenti masing-masing pada waktu yang Tuhan tetapkan. Ya, berhenti dari dunia ini. Nah, ada itu saudara. Ini pesan yang kedua dari Tuhan. Semua manusia akan berhenti dari dunia ini pada urutan masing-masing. Karena manusia hanya seperti rumput dan bunga. Mazmur 103 ini ayat yang sering dibaca di saudara-saudara kita di gereja sebelah kalau ada kedukaan. Rata-rata dibaca ayat ini. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Jadi ini diperingatkan, ya, lebih-lebih di ibadah duka ini sering dibaca, termasuk saya. Jadi ini peringatan bagi kita. Mazmur 103 ayat 15. Kita baca bersama, ya. Ini dari Daud, ya, pengalaman dan perenungan dari Daud, penghayatan. Ayat 15, 103 ayat 15, 1, 2, 3. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Haleluya. Saudara, itu manusia hari-harinya seperti rumput, hari-harinya seperti bunga. Ketika dia baru tumbuh di tanah yang subur, hijau sekali, dan ada yang memang punya daun dari kecilnya, dari pertumbuhannya sudah cantik. Ada bunga kan dari masih kecil udah cantik, tapi ada bunga cantik karena bunganya, ya. Jadi begitu tumbuh segar, tumbuh berbunga yang indah, kelihatannya indah. Ada yang baunya harum, saudara, sampai kupu-kupu suka terbang di bunga itu. Ya. Itulah dikatakan seperti bunga di padang, demikianlah yang berbunga. Tetapi apabila angin melintasinya, apabila angin kematian mendatanginya, apabila angin maut mendatanginya, dia tidak punya kuasa menahan kuasa maut yang diutus Tuhan. Tidak. Lalu dikatakan, maka tidak ada lagi ia, ya, tidak ada lagi ia. Apa? Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi sudah. Saya sering mengingat-ingat Pak Simon Sesa, Pak Matus Ming,
Siapa lagi? Dia Baptis Minggu, Pak Bersama, Pak Simo Sakwa, Ibu Mary, ya, siapa yang mendahului kita? Saya sering ingat saudara. Tapi tidak ada lagi satu tempatnya yang mengingatnya. Tidak ada satu kursi mengingat mereka. Tidak ada. Bahkan mobil mereka, Pak Simo dengan Pak Lukas, jadi mesin tua di gudang samping harus dijual murah, saudara. Karena mobilnya tidak bisa bergerak, orangnya tidak ada. Saudara, itulah manusia. Manusia bodoh tidak berpikir seperti itu. Berpikir mereka akan jadi bunga selamanya di dunia. Mereka berpikir akan jadi mawar selamanya. Mereka akan berpikir bukan apa lagi. Mereka berpikir akan terus tampil dalam keindahan dan kemewahan. Tidak, sudah. Manusia akan gugur dan mati, dan tempatnya pun tidak mengenal. Karena itu saudara kasih Tuhan, semua manusia pasti akan berhenti dari dunia sesuai dengan urutan waktu yang Tuhan tentukan. Mungkin ada yang lebih muda duluan, lebih tua dari belakang. Itu keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Nah saudara, ya, yang berikut, manusia itu selain seperti rumput dan bunga, manusia itu juga seperti bayang. Ya, 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-15. 1 Tawarik 29 ayat 15. Ini pernyataan Daud juga. Saya akui Daud memang kena dekat dengan Tuhan dan memikirkan banyak hal. 1 Tawarik 29 ayat 15. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Daud melihat manusia sebagai orang asing di hadapan Tuhan di bumi ini, ya, sebagai orang asing di hadapan Tuhan di bumi ini, sebagai pendatang di hadapan Tuhan di bumi ini, dan seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Saudara, selagi ada terang matahari memancar, maka bayang-bayang itu masih ada. Kadang-kadang bayang-bayang itu panjang banget. Kita hebat. Selagi terang matahari ada, kadang-kadang bayang-bayang itu besar, saudara. Dan kita berkata ini hebat. Apa yang Ayub ceritakan, ketika Tuhan masih ada bersamaku, aku tumbuh subur, aku jadi orang mulia, bicaraku didengar semua dia ketika aku berbicara. Tapi ketika Tuhan meninggalkan aku, kadang-kadang saudara, kata Tuhan berkenan memberkati kita dengan kecerdasan, dengan kepandaian, dengan keahlian, dengan mata sampai besar. Kita pikir kita akan terus. Padahal kita hanya bayang-bayang, saudara. Kapan Tuhan tahu terang Tuhan, bayang-bayang itu lenyap, saudara. Karena itu tidak ada tempat dan tidak ada alasan untuk kita berbangun. Satu lagi, Yakobus berkata, kita adalah seperti uang. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13. Yakobus pasal 4 ayat 13. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14, ya. Kita baca 2 ayat, 14 dan ayat 13 dan 14. Kita sama-sama. Yakobus 4 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Jadi sekarang
Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ani, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti buah yang sebentar saja kelihatan lalu. Saudara, kalau bayang-bayang tergantung matahari lama, kalau matahari lama berarti lama aja bayang-bayang saudara. Tapi saudara, uap itu begitu kelihatan keluar dari air, ketika air dipanaskan dia keluar dari air, sedikit naik saudara, sebentar saja. Nah saudara kekasih Tuhan, kalau masa hidup kita di dunia ini dibanding dengan kekekalan, hidup kita memang benar-benar sekejap saja saudara. Kerajaan 1000 tahun saja tidak ada bandingannya dengan yang umur 70 tahun, 80 tahun. Kecil sekali. Lalu kalau begitu, masih sombongkah kita? Masih banggakah kita tentang diri kita? Masih banggakah dengan apa yang kita miliki? Tidak. Tidak ada yang kita miliki saudara. Semua itu titipan saja. Ini pesan Tuhan yang kedua, bahwa semua kepercayaan itu kepada manusia pasti akan dicabut. Semua kepercayaan kepada manusia atas dunia ini pasti akan dicabut. Itu pesan yang kedua. Ya, semua kepercayaan kepada manusia atas dunia ini akan dicabut. Pesan yang ketiga, ayat 3 dan 4, saya ulangi ayat 3 dan 4 dari Lukas 16. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Memang saudara, kalau orang udah biasa jadi ya pengelola keuangan, memang dia biasa kerja campur. Jadi kalau dipecat, ya dia bisa dapat. Kalau ngemis juga malu, mantan pejabat kok, ya malu. Nah, saudara ya, ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ini yang ketiga, pesan ketiga. Di sinilah kecerdikannya. Orang yang cerdik memikirkan nasibnya, apa yang akan dialami setelah dia mati. Itu orang cerdik. Bendahara yang cerdik memikirkan nasibnya, apa yang akan dialami sesudah ia dipecat dari jabatan. Di sini letaknya kecerdikannya yang dipuji saudara. Pesan Tuhan yang ketiga, orang yang cerdik memikirkan nasibnya, apa yang akan dialami setelah ia mati, apa yang ia akan alami setelah dia tinggalkan ini. Tapi orang tidak berpikir seperti itu. Dipikir jadi bendahara selamanya, dipikir jadi dunia selamanya. Tidak saudara. Ada itu saudara, kita tidak boleh jadi orang bodoh saudara. Mungkin sama-sama bendahara, tapi perbedaannya adalah kecerdikannya saudara. Sama-sama dipercayakan, sama-sama dipercaya, tapi perbedaannya adalah kecerdikannya saudara. Bendahara yang cerdik berpikir, kalau aku dipecah, apa yang bisa kubuat? Mencangkul aku tidak kuat karena aku tidak biasa. Ngemis aku malu karena aku mantan pejabat bendahara. Ya, saudara. Nanti Tuhan bawa kirim kepada kehidupan kita. Kalau kita orang cerdik, kita akan berpikir nasib kita setelah kita tinggalkan dunia. Kita tidak bodoh seperti orang kaya bodoh yang diceritakan dalam Lukas 12 oleh Yesus. Hanya pikir, ya ladangku, kebunku subur, hasilnya banyak. Apa yang bisa kubuat? Aku rombak lumbung-lumbung yang kecil, aku bangun lumbung yang besar, kukumpulkan kekayaanku. Sesudah itu aku berkata, jiwaku,
bersenang-senanglah karena sudah ada bersedia. Malam itu firman Tuhan, malam ini nyawamu, jiwamu diangkat. Untuk siapa kekayaan yang kau sedang pikirkan itu? Itu orang bodoh, saudara. Ada lagi orang bodoh, kayak bodoh dalam Lukas 16. Tiap hari hidup mewah, pakaian bagus, makan minum enak, tiada hari tanpa bahagia. Tetapi tidak berpikir tentang setelah dia mati. Dan ketika dia mati masuk dalam api, di dalam alam besar. Itu orang bodoh, saudara. Dan saya tidak mau Anda jadi orang bodoh. Itu sebabnya saya sampaikan firman ini. Saya tidak mau saya jadi orang bodoh. Karena pasti kita tinggalkan dunia ini. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana nasib kita setelah kita tinggalkan dunia ini. Bendahara yang cerdik memikirkan nasibnya. Apa yang akan dialami sesudah ia dipecat dari jabatan. Dia berpikir dan sudah merancang apa yang dia akan lakukan. Dan karena itu sudah kasih Tuhan. Mari saudara, ya, kita sudah terus berjalan dalam ibadah dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Jangan kita tinggal jadi orang bodoh. Karena ijazah diberikan bukan hanya karena rajin, saudara. Kalau dia rajin segala hari tapi nilainya 0 semua, mana mungkin dikasih jasa? Saya tidak tahu kalau bapak-bapak guru bisa kasih jasa. Karena tujuan belajar lalu tahu, bukan hanya rajin. Tujuan belajar lalu tahu, saudara. Kita tidak boleh jadi orang Kristen bodoh. Kita tidak boleh jadi gadis-gadis yang bodoh. Kita harus jadi orang Kristen yang cerdik, orang Kristen yang pandai. Tidak hanya cerdik dan pandai tentang urusan dunia, tapi kita mesti cerdik dan pandai tentang urusan kekekalan. Kita harus berpikir, kalau misalnya malam ini Tuhan panggil, apakah saya tidak menderita seperti orang kaya itu? Kalau besok, kalau lusa bagaimana? Saudara, Tuhan tidak akan berkata, oh anakmu masih kecil, oh istrimu belum bertobat, oh suami belum kenal Tuhan. Kalau waktu Tuhan tidak ada alasan apapun yang bisa kita sampaikan, saudara. Karena kita sudah diperingatkan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun untuk jadi orang Kristen yang bijaksana. Karena itu saudara, jangan kita hanya pikir hari ini, tapi kita pikir kekekalan. Orang bodoh hanya pikir hari ini, tidak pikir hari esok. Tapi orang cerdas pikir hari ini tapi besok. Orang cerdas rohani, cari rohani, tidak ada pikir dunia, tapi dia juga pikir akhirat. Pada itu saudara, marilah kita jadi orang yang cerdik. Jika tidak ada persiapan untuk kekekalan, maka pasti dia akan masuk dalam api neraka yang kekal. Dan saudara tahu, penyesalan di dalam neraka tidak pernah dihargai. Pertobatan yang ditawarkan dalam neraka tidak pernah dihargai, karena kesempatan sudah lewat. Orang kaya yang masuk dalam alam maut berkata kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyedukkan lidah. Tapi Abraham katakan, sudah berpisah antara kami dan engkau. Tidak ada kesempatan, tidak ada cara untuk bisa menjawab keinginannya. Dia katakan, suruhlah Lazarus balik ke dunia, bangkit supaya dia ingatkan saudara saya. Itu pun tidak diterima, saudara. Jangan Anda berharap nanti doa orang hidup yang menyampaikan itu. Tidak ada cerita dalam Alkitab. Jangan Anda berharap nanti neraka baru kita minta ampun, itu tidak ada cerita. Jangan Anda berkata seperti orang-orang dan bodoh dan berkata nanti saya bawa pemadam kebakaran ke neraka. Tidak ada apapun yang bisa padamkan api neraka. Matahari saja tidak ada air di bumi yang bisa padam ke matahari. Itu matahari. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang bohong dan sombong, nanti kalian ada di teras neraka aja. Tidak ada teras neraka, saudara. Neraka, saudara. Karena itu pikirkanlah hari ini. Jangan Anda bermain-main dengan Tuhan. Karena sudah terbukti dari abad ke abad, dari milenium ke milenium, manusia mati tidak ada yang bertahan.
Mari kita jadi orang bijak, memikirkan nasib kita setelah kita dipanggil dari dunia ini. Itu pesan ketiga. Tuhan pesan ketiga, orang yang cerdik memikirkan nasibnya, apa yang akan dialami setelah ia mati. Pesan keempat, orang yang cerdik mengikat persahabatan dengan pemilik rumah abadi. Orang yang cerdik mengikat persahabatan dengan pemilik rumah yang abadi. Ayat 9 di sana dikatakan. Ini pesan. Ini pesan dari Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ini mamon ini adalah gambaran uang ya. Jadi uang itu digambarkan dengan gelar mamonnya. Ya. Ikatlah persahabatan dengan kekayaan dunia maksudnya. Yang kadang-kadang orang tidak jujur karena kekayaan ini. Ya, sampai-sampai terhadap Tuhan juga kita tidak jujur sudah. Karena kekayaan. Ya. Dan banyak orang tidak masuk surga karena kekayaan sudah. Tapi Tuhan mau kita gunakan kekayaan itu mengikat persahabatan, ya, supaya jika mamon, jika kekayaan itu tidak dapat menolong lagi, dan memang saudara kalau sudah menembuskan nafas terakhir, kekayaan apapun tidak dapat menolong saudara, tidak, sama sekali tidak. Boleh orang dibungkus dengan kain yang warna emas, petinya boleh emas, tapi saudara itu tidak berguna sama sekali bagi yang mati. Tidak ada gunanya, tidak dapat menolong. Ya, kamu diterima, ya dikatakan, ya supaya jika mamon, supaya jika kekayaan dunia ini tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kamu diterima dalam rumah abadi. Rumah abadi itu surga. Itu pesan. Bendahara yang cerdik mengikat persahabatan dengan orang-orang yang dia perkirakan bisa menerima kalau dia dipecat. Karena dia bendahara yang tidak punya hak membawa harta, apalagi membeli tanah membangun rumah, dia bendahara tidak diterima. Hanya ketika dia masih bendahara dia bebas menggunakannya. Tapi setelah dia keluar dari jabatan bendahara, dia tidak punya hak sama sekali. Ini Tuhan pesankan bahwa kita selama kita di dunia ini kita bebas menggunakan kekayaan yang dipercayakan. Tapi setelah kita mati tidak punya hak sama sekali. Tidak ada yang bisa kita bawa. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekayaan ini, membangun persahabatan dengan pemilik rumah yang abadi itu. Ayat 5 dan 8 di sana dikatakan, lalu ia memanggil seorang demi seorang dan dia menanyakan hutangmu berapa sama tuanku. Lalu dibuatlah surat hutang yang baru, dicabut yang lama, diberikan keringanan kepada yang berhutang. Tujuannya supaya nanti dia ingat bendahara ini. Kalau bendahara dipecah, dapat ditampung karena sudah menolong untuk jadi bendahara. Ini maksudnya saudara, Tuhan bilang gunakan kehidupanmu yang sementara membangun persahabatan dengan Tuhan pemilik rumah yang kekal, supaya kamu diberi hidup kekal dalam rumah yang kekal. Ya, pergunakanlah kekuatanmu yang sementara di dunia ini membangun persahabatan dengan pemilik rumah kekal, supaya kalau kamu selesai di dunia ini, kamu masih punya diberi kekuatan yang kekal dalam rumah yang kekal. Pergunakanlah ketampananmu, kecantikanmu yang sementara, membangun persahabatan dengan pemilik rumah yang kekal, supaya kalau ketampanan dan kecantikanmu yang sementara berlalu, kamu
kemuliaan dan kecantikan yang kekal dalam sorga. Dan saya beritahu saudara, tidak ada orang cacat di dalam sorga. Yang ada mantan cacat. Karena semua yang masuk sorga disempurnakan. Tidak ada orang jelek lagi di sorga. Tidak ada lagi orang miskin di sorga. Tidak ada orang lagi yang minder sorga. Semua dibawa dalam kesempurnaan. Tapi ditentukan oleh yang sementara. Karena itu saudara kasih. Pergunakanlah kecerdasanmu, kepandaianmu dan keahlianmu yang sementara ini membangun persahabatan dengan pemilik rumah yang kekal, supaya selesai sudah engkau punya kecerdasan di sorga, kepandaian dan keahlian. Saudara kasih Tuhan, saya masih ingat pernyataan Yakub Nawawi. Ada begitu banyak yang kita perlu tanya pada. Kalau kita kumpul pertanyaan itu mungkin tebal, dan kita berniat begitu sampai surga mau tanya. Tapi ketika sampai surga tidak jadi tanya, saudara, kenapa langsung Anda tahu tanpa dibilang? Itu alat sudah supernatural, saudara. Anda diberikan kemampuan mengetahui setiap yang mengizinkan saudara tahu. Tidak ada orang bodoh dalam surga. Ya, mantan bodoh aja. Tapi kalau bodoh kali tidak bisa besar. Ya. Saudara, karena itu pergunakanlah jabatan dan posisi Anda di dunia ini yang sementara, membangun persahabatan dengan Tuhan, pemilik hidup yang kekal, pemilik rumah yang kekal. Supaya jika Anda selesai di dunia, Anda punya jabatan. Saya sering kelakar dan itu ada makna teologisnya. Saya bilang, saudara, Abraham dan Lazarus sama-sama diperdalam. Tapi orang kaya itu butuh Lazarus celupkan jari dalam air, tapi dia tidak minta Lazarus. Dia tidak bilang, Lazarus, tolong celupkan jari ke dalam air supaya disedukkan lidahku. Tidak, dia bilang, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan jarinya dalam air dan menyedukkan lidahku. Kenapa mestinya minta Bapak Abraham? Karena Abraham ada proses. Kenapa Lazarus anak buah, Abraham? Selama hidupnya Abraham, selain punya iman, perbuatan imannya banyak saudara. Perbuatan imannya banyak. Menyelamatkan orang Sodom dan Gomora saja ketika mereka ditawan, saudara. Abraham kerahkan orang-orangnya 318 orang yang mampu bertempur. Menyelamatkan orang Sodom dan Gomora termasuk Lot keluarga ketika ditawan jasad. 318 orang bisa berperang berarti mereka masih punya istri, punya anak. Mungkin kurang lebih banyak jasa. Jadi kalau mau punya posisi di surga, gunakan jabatan kita untuk membangun, menolong banyak orang, mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya jangan kita kehilangan jabatan. Ya. Saudara, pergunakan segala kekayaan yang Anda miliki sementara. Bukan miliki, dititipkan kepada Anda. Kekayaan materi yang dititipkan, pergunakan membangun persahabatan dengan pemilik rumah abadi, supaya Anda selesai di dunia, Anda tidak jadi orang paling kurang. Ya, kalau masuk surga masih penting. Tapi kalau masuk neraka karena harta, jangan biarkan harta membuat Anda menghalangi masuk surga. Taatilah Tuhan. Ya. Bangunlah, saudara. Kalau baca kisahnya Paulus, luar biasa, luar biasa. Seluruh kekayaan rempah, emas perak terbaru, kumpul sepenuhnya untuk membangun bait suci. Dan selain itu dia ambil dari milik pribadinya. Dia katakan dia cinta kepada rumah Tuhan. Emas pribadiku, perak pribadiku, sekian Anda bisa lihat di dalam 1 Tawarik 29. Luar biasa. Kenapa Tuhan janjikan tahta kekal bagi keturunan? Karena hatinya melekat betul dengan Tuhan. Semua pernah tersandung, tapi itu dia tidak bertahan dalam ketersandungan. Begitu ditegur dia menangis, berbuat seperti dia. Dan seperti yang lain ditegur dia melaut. Ya, saudara, bangunlah persahabatan dengan Tuhan, dengan harta. Jangan biarkan harta menutup mata Anda. Dan kalau Anda melakukan semua itu,
apabila Tuhan berkata, kamu akan diterima dalam rumah yang abadi. Bendahara yang cerdik mengikat persahabatan dengan menggunakan kekayaan tuannya sebelum dia dipecat. Mumpung saudara belum selesai di dunia, gunakan apa yang Anda bisa gunakan. Orang yang cerdik mengikat persahabatan dengan menggunakan segala yang dia miliki di dunia ini sebelum dia meninggalkan dunia. Karena itu pergunakanlah hidup Anda yang sementara ini membangun persahabatan dengan Tuhan supaya Anda memiliki hidup kekal di surga. Pergunakanlah kekuatan Anda yang sementara ini membangun persahabatan supaya Anda memiliki kekuatan yang kekal. Seperti yang saya katakan, pergunakan ketampanan, kecantikan, ya. Pergunakan kecerdasan, kepandaian, keahlian. Pergunakan jabatan, posisi Anda. Pergunakan kekayaan Anda. Pergunakan nama besar Anda untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Maka saudara, ketika selesai dunia ini, Anda tidak kehilangan apa-apa. Anda mendapatkan lebih dan tidak bisa disebandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Kecil sekali yang kita persembahkan, kecil sekali dibanding dengan yang Tuhan sediakan. Karena itu saudara kekasih Tuhan, dalam seluruh pelayanan dan pengorbanan Anda kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Satu tangkir air sejuk pun tidak hilang. Satu tetes keringat Anda pun tidak hilang pahalanya. Sampai ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. Kita sama-sama membaca 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayah tidak sia-sia. Karena itu, saudara kekasih Tuhan, berjaga-jaga seperti bendahara yang cerdik. Kita hanya dititikkan kehidupan dan seluruh kekayaan dunia ini bersifat sementara. Saatnya seluruh kepercayaan titipan akan dicabut. Karena itu mari kita menjadi orang cerdik dan berpikir bagaimana kita bisa hidup dalam kekekalan dengan penuh kemuliaan. Gunakan seluruh potensi, kesempatan dan waktu yang Anda miliki untuk membangun. Maka saya jangan pasti kalau Anda hidup dalam kebenaran, Anda tidak akan menyesal, tapi Anda akan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kiranya kita menjadi jemaat yang cerdik, sehingga kita menjadi orang kepercayaan Tuhan di dunia dan di akhirat. Haleluya, puji Tuhan.